Halo semuanya, hari ini kami akan menjelaskan mengenai tentang hakikat fisika dalam teknik sipil. Apa sih hakikat fisika itu? Dalam konteks teknik sipil, fisika bukan cuma teori di papan tulis, melainkan fisika memiliki peran yang sangat penting, terutama pembangunan gedung. Tanpa pemahaman tentang fisika, gedung bisa saja tidak stabil, mudah roboh, atau bahkan berbahaya untuk digunakan. Oleh karena itu, setiap proses pembangunan mulai dari perencanaan struktur, dan pemilihan material hingga tahap konstruksi selalu melibatkan prinsip-prinsip fisika. Peran fisika terhadap bangunan. Yang pertama ada mekanika dan keseimbangan, merupakan cabang fisika yang paling fundamental dalam teknik sipil. Mekanika terbagi menjadi 3. Yang pertama, mekanika statik. Yang kedua, aplikasi nyata. Dan yang terakhir, mekanika dinamika. Yang kedua, ada fisika material. Tegangan adalah gaya internal persatuan luas yang bekerja pada penampang melintang suatu material. Sedangkan regangan adalah ukuran deformasi atau perubahan bentuk material tersebut sebagai respon terhadap tegangan. Tegangan dan regangan adalah dua konsep mendasar yang digunakan untuk menganalisis perilaku material konstruksi seperti beton dan baja akibat beban yang bekerja. Hubungan antara tegangan dan regangan. Hubungan antara tegangan dan regangan dijelaskan oleh hukum Hooke dalam batas elastisitas material. Yang ketiga ada momen lentur dan kekuatan. Momen lentur adalah gaya rotasi yang menyebabkan balok membengkok akibat beban eksternal, sedangkan kekuatan lentur adalah kemampuan bahan untuk menahan lenturan tersebut sebelum patah. Hubungan antara momen lentur dan kekuatan bahan. Pertama, momen lentur adalah penyebab terjadinya tegangan lentur pada material. Kedua, kekuatan lentur adalah properti intrinsik material yang menjadi batas kapasitas untuk menahan tegangan tersebut. Dan yang ketiga, desain yang aman memerlukan perbandingan momen lentur maksimum dengan kekuatan lentur material yang dipilih, termasuk faktor keamanan. Yang keempat, hukum Newton dan kestabilan struktur. Dalam konteks gedung, hukum 1 Newton atau keseimbangan gaya digunakan agar struktur tidak bergerak atau miring. Hukum Newton 2, F sama dengan M dikali A, digunakan untuk menganalisis respons bangunan terhadap gaya luar seperti angin atau gempa. Hukum Newton 3, atau aksi dan reaksi, tampak ketika gaya dari struktur atas diteruskan ke pondasi. Yang kelima, ada getaran, frekuensi, dan resonansi. Getaran merupakan gerakan bolak-balik struktur atau komponennya. Frekuensi adalah jumlah getaran per detik, dan resonansi fenomena di mana frekuensi getaran eksternal seperti dari gempa atau angin cocok dengan frekuensi alami struktur menyebabkan getaran dengan amplitudo yang sangat besar. Hal ini berbahaya dan dapat menyebabkan kerusakan struktural yang parah, sehingga para insinyur sipil menganalisis getaran dan prediksi resonansi untuk mendesain struktur yang aman dan stabil. Yang keenam, hukum Pascal dan penerapannya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Dalam pembangunan gedung,
Prinsip ini diterapkan pada sistem hidrolik. Misalnya, 1. Dongkrak hidrolik untuk mengangkat material berat. 2. Rem dan elevator hidrolik untuk menggerakkan beban vertikal dengan stabil. 3. Lift hidrolik untuk konstruksi dan bengkel. Dan terakhir itu ada alat pres hidrolik untuk memadatkan material seperti sampah atau untuk keperluan industri lainnya. 7. Ada prinsip energi dan efisiensi. Yang pertama, ada efisiensi energi pasif. Memanfaatkan kondisi alami seperti orientasi bangunan, pencahayaan alami, dan ventilasi untuk mengatur suhu dan pencahayaan, sehingga mengurangi ketergantungan pada energi buatan. Yang kedua, efisiensi energi aktif. Menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi seperti sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara atau HVAC yang efisien. Yang ketiga, energi terbarukan. Mengintegrasikan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan tuber angin untuk mengurangi emisi karbon. Dan yang terakhir, ada penyimpanan energi. Menggunakan teknologi penyimpanan energi seperti baterai untuk menyimpan energi yang dihasilkan dari sumber terbarukan untuk digunakan di kemudian hari. Contoh peran fisika dalam bangunan. Yang pertama, ada analisis struktur. Contohnya, gedung tahan gempa di Jepang. Menggunakan isolator dasar dan struktur baja fleksibel agar dapat menahan getaran bumi. Yang kedua, perencanaan fondasi. Menerapkan prinsip fisika untuk menganalisis sifat tanah dan batuan di lokasi proyek, serta menentukan jenis dan kedalaman fondasi yang tepat untuk menahan beban bangunan. Kesimpulannya adalah, fisika memiliki peran yang sangat penting dan tak terpisahkan dalam bidang teknik sipil, terutama dalam pembangunan gedung dan infrastruktur. Fisika bukan hanya teori saja, tetapi menjadi dasar ilmiah untuk memahami dan mengendalikan gaya, gerak, energi, serta sifat material yang mempengaruhi kekuatan dan kestabilan suatu struktur. Secara keseluruhan, hakikat fisika dalam teknik sipil adalah ilmu yang mengungkapkan hukum-hukum dasar alam dan menerapkannya dalam perancangan, analisis, serta inovasi teknologi agar bangunan kuat, aman, efisien, dan berkelanjutan. Tanpa penerapan fisika, pembangunan modern tidak akan mampu menjamin keamanan, kenyamanan, dan kendala struktur yang menopang kehidupan manusia sehari-hari. Nah, semuanya pada sudah paham kan? Apa arti hakikat fisika itu? Ternyata peran fisika itu sangat penting loh dalam pembangunan. Nah, coba deh teman-teman renungkan. Setiap kali kita melihat sebuah bangunan, sebuah mahakarya arsitektur, kita sebenarnya sedang menyaksikan penerapan fisika yang luar biasa. Penjelasan ini hanyalah sekilas pandang. Harapan kami ini bisa menjadi pematik teman-teman semua untuk melihat lebih dalam dan menghargai peran fisika dalam setiap struktur yang mengelilingi kita. Tak kenal, maka tak sayang. Izinkan kami perkenalan diri ya.